Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa sabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang kami hormati segenap para jemaah, khususnya Ketua DKM Mushola Nurul Iman, para donatur-donaturnya, RT dan RW-nya, pemuka-pemuka agamanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bermujalasah, bermuajah di dalam kajian rutinitas setiap 2 minggu sekali. Semoga hadirnya panjenengan di sini menjadi wasilah dekatnya kita, taatnya kita, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa naf'ana bi ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke bab Bismillahirrahmanirrahim wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atun. Jadi syarat-syarat wajibnya kita melaksanakan Jumat itu ada berapa, Pak? Ada 7. Kalau 7 ini ada di dalam diri kita, maka kita diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Sab'atu asya'ah, ada 7 perkara. Apa saja 7 perkara? Yang pertama adalah al-Islam. Orang wajib hukumnya ketika dia Islam, syarat pertama dia diwajibkan untuk melaksanakan Jumat adalah orangnya harus Islam. Kalau non Islam maka tidak sah, walaupun dia berangkat jam 6 pagi. Biasanya kalau Jumat itu kan jam setengah 12 sudah berangkat, Pak. Sudah berangkat, tapi panjenengan kalau bukan muslim, walaupun berangkat subuh ke masjid tidak akan diterima pahalanya. Yang kedua adalah wal bulugh, baligh. Kita tahu tanda baligh itu ada 3, Pak. Yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah bagi laki-laki atau perempuan, mimpi basah minimal umur 9 tahun. Sudah mimpi basah, maka ketika sudah mimpi basah, maka dia sudah dikatakan baligh. Yang kedua, tanda-tanda baligh adalah bagi perempuan, dia itu umur 9 tahun terus keluar darahnya adalah darah haid. Artinya kalau darah yang keluar itu minimal 24 jam, maksimal 15 hari atau 360 jam, maka ketika perempuan itu keluar darah umurnya 9 tahun, maka dia sudah masuk ciri-ciri dia baligh. Ternyata ada, dia tidak mimpi basah, dia tidak keluar darah, tapi ternyata dia sudah umur 15 tahun. Mimpi basah ataupun tidak, darah keluar ataupun tidak, ketika sudah umur 15 tahun, maka dia masuk kepada baligh. Wal aqlu, dan berakal. Orang yang tidak berakal, gila, atau pada saat itu dia sebenarnya orang biasa-biasa saja, orang yang waras, tapi pada saat itu entah kenapa tahu-tahu hilang akalnya. Maka pada saat hilang akal itu, dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak ada kewajiban bagi panjenengan ketika pada saat adzan jenengan lagi hilang akal. Disebabkan apa saja?
Yang penting hilang akal. Kalau sudah hilang akal, panjenengan tidak diwajibkan untuk salat Jumat. Kemudian yang keempat adalah khurriyah. Islam baligh akal ini adalah bukan hanya untuk Jumat saja. Kalau yang tiga ini, untuk orang yang sholat fardu 5 waktu juga disyaratkan ini. Kemudian ditambahkan lagi wal khurriyatu, ini khusus Jumat. Wal khurriyah harus merdeka. Jadi kalau nggak merdeka nggak ada kewajiban, Pak. Tapi sekarang budak tidak ada. Wal khurriyah, dan laki-laki, perempuan tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Wasihah, sehat. Kalau sakit jangan, Pak, tidur aja di rumah. Sholat panjenengan sholat duhur sebagaimana kemampuan panjenengan sholat. Mampu sholat tidur, maksudnya bukan dengan cara tidur sholatnya, tidak. Maksudnya tetap sholat tapi dengan cara dia kata Ustaz, tidur juga jadi sholat. Merem dia. Enggak. Maksudnya adalah tata caranya panjenengan. Kalau kiranya tidak bisa berdiri, monggo duduk iftirash. Enggak bisa duduk, berbaring. Enggak bisa berbaring, pakai isyarah mata. Ya, kalau sudah isyarah mata enggak bisa, isyarah tangan enggak bisa. Rukuknya maksudnya ketika berdiri. Nah, yang isyarah mata. Tapi kalau sudah mata saja enggak bisa, Pak. Pakai akal, karena sholat itu selagi akal itu ada di dalam diri kita, tetap kita harus melaksanakan sholat. Saking pentingnya sholat. Terus biasanya kan kalau koma itu kan dengar kan, ada adzan dengar, cuma badan fungsi tubuh ini tidak ada. Tapi ternyata kadang apa percakapan dokter, bagaimana menentukan? Ya ngira-ngira saja. Ketika waktunya sudah masuk duhur, duhur sudah sholat, tinggal sholat. Menghayal, Pak. Menghayal saja rukuknya bagaimana. Makanya panjenengan kalau ada yang sedang sakit, waktunya sholat, walaupun dia nggak bisa gerak, lagi merem, lagi koma, Pak sudah duhur, Pak sudah asar, tinggal begitu saja. Takut mereka sebenarnya merespon, pengen sholat, tapi anaknya karena tidak pernah ngaji ke sini, jadi nggak tahu sebenarnya orang yang koma pun kalau masih akan ada di dalam pikirannya tetap wajib sholat. Tapi tata caranya saja yang berbeda. Terus wal istitanu, dan juga berdomisili. Jadi kalau orang yang tidak berdomisili, musafir, dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Wasaraitu fi'liha salasatun. Adapun syarat mengerjakan Jumat ini ada 3. Tadi saya adalah syarat sahnya mengerjakan sholat Jumat ada 3. Kalau tadi yang mewajibkan, kalau sekarang adalah syarat sahnya. Artinya ketika 3 perkara ini panjenengan tidak lakukan, maka sholat panjenengan Jumat panjenengan tidak sah. Yang pertama adalah antakunal balatu misrah. Tempat yang diadakan sholat Jumat, masjidnya atau bukan masjidnya, tempatnya khusus kumpul sholat Jumat itu, Pak, harus terdiri dari misrah. Misrah kayak makanan ya? Ada makanan misrah? Misrah. Ada misrah. Misrah kan? Manis itu. Iya. Ya, biasanya lapar kalau ingat itu biasanya ada yang lapar. Enggak sama. Terus comro sama? Paling lapar itu, padahal saya cuma mancing ya. Antakun al-balatu misrah. Jadi tempat yang dia untuk laksanakan itu berupa kota, atau awi qaryah, atau berupa desa. Artinya penduduk di sana sudah banyak, sudah ada RT-nya, sudah ada RW-nya, sudah ada Pak Lurahnya. Yang penting sudah ada penduduknya. Kemudian penduduk itu sudah melegalitaskan
bahwa tempat itu berupa kota ataupun sudah berupa desa. Itu yang pertama. Jadi kalau bukan desa, di hutan, nggak usah Pak. Naik gunung panjenengan, di atas gunung tengah-tengahnya, ayo sholat Jumat semuanya, kita udah 40 orang. Tidak. Kenapa? Bukan kota. Itu hutan, tidak ada syarat di antara syarat sahnya sholat Jumat itu, tempat yang disolat itu harus berupa kota ataupun desa, rusun dan sebagainya. Yang kedua, ayyakunal adatu arba'in. Jumlah yang ada di dalam sholat tersebut harus 40 orang laki-laki dan berada di dalam waktunya. Artinya ada di dalam waktu duhur. Makanya Pak, karena kalau sholat Jumat itu tidak hanya melaksanakan di jam 12 saja Pak. Kalau di Cina itu ada yang melaksanakan jam 2, ada yang melaksanakan jam setengah 3 kalau di Cina itu. Kenapa? Masjid kan di sana gantian. Jadi kalau yang jam 12 masih kerja, mereka kerja Pak. Jadi ikut sholat yang jam 2. Ada yang ikut jam setengah 3. Itu gantian kalau di Cina itu sholat Jumatnya. Nah, bagi orang yang sholat itu Pak, kalau seumpamanya jumlahnya 40, tadi kan syaratnya harus 40 orang. Yang dimaksud 40 orang di sini adalah orang yang betul-betul ahlil Jum'ah, min ahlil Jum'ati, dari ahli Jum'ah. Siapa yang dimaksud dengan ahli Jum'ah? Wahumul mukallafun, orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah ditaklif, orang yang sudah dituntut untuk melaksanakan syariat agama. Kemudian orang laki-laki, kemudian orang yang merdeka, kemudian orang yang al-mustautinun. Siapa orang al-mustautinun? Orang yang berdomisili itu. Artinya yang disebut dengan ahli Jumat itu diantaranya adalah orang yang berdomisili. Kalau tidak berdomisili, panjenengan tidak berdomisili pada tempat itu, tidak dihitung panjenengan. Tidak dihitung. Artinya ketika panjenengan 40 imam sama panjenengan pas 40, jenengan namu ke sana Pak, ke Surabaya namu ya, ke Tangerang namu, jadi tamu. 40 dengan jenengan itu tidak sah. Kenapa? Karena menurut kita karena panjenengan itu bukan mustautinun, bukan orang yang berdomisili. Siapa orang yang berdomisili itu? Orang yang menetap di suatu daerah, tidak bepergian dikarenakan ada musim dingin ataupun karena ada musim panas, kecuali ada keperluan. Artinya kalau musim dingin, oh musim dingin, ayo kita pergi, itu belum mustautinun. Oh musim panas, kalau di sini musim panas, ayo kita pergi ke sana. Enggak. Bisa dipahami? Nah, siap. Yang ketiga adalah ayyakunal waktu baqiyah, dan waktu untuk melaksanakan sholat Jumat itu harus ada di dalam sholat duhur, masih tersisa. Kalau seumpamanya ada orang sholat Jumat, ternyata 40 orang itu dengan jemaah yang masbuk, atau tidak masbuk lah dari awal sudah. Tapi ternyata yang lain sudah assalamualaikum, panjenengan memperpanjang sampai asar. Enggak tahu yang dibaca apa saja. 40 orang, 39 pulang ke rumah karena sudah selesai Satu orang masih at-tahiyatan enggak selesai. At-tahiyatu sampai setengah 4. Maka yang 39 yang sudah ada di rumah tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena satunya ini sudah melewati waktu. Tapi kalau menurut ulama, pendapat mengatakan tetap sah yang ini. Cuma ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Apabila waktu duhurnya itu mepet Pak, sekiranya tidak tersisa, tidak luas, maka wajib hukumnya
dia itu sholat duhur. Artinya ketika sudah mau sholat Jumat dihitung, Pak. Dihitung kira-kira ini tidak sempat. Kalau sholat Jumat sudah tidak sempat, maka langsung panjenengan melaksanakan sholat duhur. Ya kan, kalau sholat Jumat kan harus ada khutbahnya ya. Ternyata kalau ada khutbahnya, ada sholatnya, karena khutbah ini menjadi fardu nanti, Pak. Ada khutbahnya, sholat 2 rakaat, ternyata ini tidak akan selesai 5 menit ini. Sedangkan panjenengan sholat 4 rakaat, jangankan 5 menit, semenit sudah selesai. Pak Leman berapa menit sholat duhur? Semenit? 60 detik? Kurang? Express. Baik. Jadi sudah dipahami ini. Fa in kharajal waqtu aw udima as-surut, apabila waktu sudah keluar, artinya panjenengan niat sholat itu waktunya setelah nyampe masjid sudah selesai, sudah adzan, berarti kan sudah adzan asar, karena Jumat itu harus ada di dalam sholat duhur. Atau udimatis surut, atau syarat-syarat yang kita sebutkan di atas itu tidak terpenuhi. Orangnya tidak sampai 40. Ternyata walaupun sampai 40 bukan suatu negara, ya. Ketika tidak sesuai syariat syaratnya, maka sulliyat duhur, maka pada saat itu lebih baik sholat duhur. Memang harus sholat duhur. Kenapa? Karena kalau panjenengan memaksakan sholat Jumatnya itu dianggap lewat, Pak. Ketika panjenengan sholat Jumat baru serakaat sudah adzan asar, maka panjenengan menyempurnakan kepada duhur, walaupun niatnya tadi niat sholat Jumat, tapi menyempurnakan 4 rakaat kalau sudah adzan. Di dalam kitab Kasifatus saja saya baca tadi, ketika orang itu sholat Jumat, sholat ini ngemik ya. Coba ini. Ketika orang itu sholat Jumat, satu. Enakan mana ini? Enakannya itu. Ketika panjenengan sholat Jumat, Pak, ternyata ada orang sholat Jumat sudah lengkap, kemudian datang panjenengan ingin melaksanakan sholat Jumat, tapi karena lambat panjenengan disebut dengan masbuk. Ketika mau sholat ternyata orang sudah 1 rakaat. Kalau jenengan paksakan sholat itu mengikuti imam, jenengan ini kan pasti panjenengan ini tidak kebagi. Pasti kan kurang 1 rakaat lagi kan. Kalau dihitung-hitung panjenengan ini sudah menyangka yakin di dalam hatinya ketika ikut sholat juga tidak kebagian sholat duhur, tidak kebagian waktu duhur, maka panjenengan langsung sholat duhur. Tapi kalau panjenengan di tengah-tengah lagi sholat, ternyata menyangka akan hilang itu waktu duhur, maka panjenengan langsung mufaraqah melengkapi sholatnya panjenengan. Ada yang mengatakan dilengkapi untuk sholat duhur. Kenapa? Karena panjenengan untuk karena kalau sampai panjenengan luruskan ini waktunya habis. Jadi panjenengan langsung mufaraqah, langsung melaksanakan sholat duhur tanpa berhenti. Artinya tetap melanjutkan sholat yang telah berlaku. Begitu juga panjenengan, ternyata panjenengan tidak mendapati 1 rakaat dari Jumat. Niatnya tetap Jumat. Seumpamanya ada sholat Jumat, jenengan dapatnya imam sedang duduk terakhir tawarruk, sudah tahiyah, sudah mau salam, jenengan datang melaksanakan sholat. Maka jenengan tetap niatnya Jumat duduk. Tapi ketika salam jenengan lanjutkan dengan 4 rakaat. Kenapa? Karena tidak mendapati panjenengan 1 rakaat pun dari imam sholat Jumat. Bisa dipahami?
Tapi kalau mendapati 1 rakaat, berarti panjenengan hanya menambah 1. Itu sholat tapi tidak niat, niat tapi tidak sholat. Artinya niatnya Jumat tapi tidak sholat Jumat, karena 4 rakaat Pak. Sholat Jumat 2. Tidak niat duhur tapi sholatnya duhur. Artinya sholat tapi tidak niat tidak sholat, sholat tidak niat. Nah, terus wa faraiduha salasatun. Farduhnya Jumat ini ada 3. Walaupun ada yang mengatakan ini termasuk kepada syarat, tapi kalau di dalam kitab yang kita pelajari ini termasuk fardu. Apa saja? Yang 3, salah satu ada 3. Yang pertama dan yang kedua adalah khutbatani, khutbah 2. Jadi kan ada khutbah 2 Pak. Khutbah kedua itu yang ada di depan panjenengan ketika megang tongkat, ketika ada di mimbar, itu namanya orang yang sedang khutbah. Iyakumu fihima. Di dalam 2 khutbah kedua itu sedang melaksanakan khutbahnya itu sedang berdiri. Iyakumu yang berdiri. Wa yajlisu bainahuma, dan di antara 2 khutbah ini harus duduk. Artinya Pak, yang khutbah pertama dan khutbah kedua itu dipisah dengan duduk sebentar. Jadi khutbah pertama itu sebelum duduk, khutbah kedua itu setelah duduk. Itu yang untuk membedakan khutbah pertama dan khutbah kedua. Duduknya di antara kedua khutbah ini ukurannya seperti tumak ninah di antara 2 sujud. Panjenengan di antara 2 sujud itu kan at-tahiyyah itu kan diam sebentar kan. Allahu Akbar, sujud, duduk. Diamnya ketika duduk itu lamanya seperti tumak ninah. Rabbi firli kan biasanya jenengan di situ kan. Warhamni. Jangan lama-lama, karena harus menyambung. Antara khutbah pertama duduk sebentar, lamanya seperti tumak ninah di antara 2 sujud, kemudian berdiri lagi untuk melanjutkan khutbah yang nomor 2. Ini adalah fardhunya. Kita ke pembahasan lain. Ini 2 dan 3 kita lanjutkan sebentar lagi. Kita fokuskan kepada khutbah. Khutbah ini Pak, ini kan menjadi fardhu. Artinya khutbah ini harus sah. Kalau tidak sah khutbahnya, maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Makanya kita harus pelajari dulu khutbah itu. Takut panjenengan ini nanti tukang khutbah. Di mana? Terserah di mana saja, tahu jenengan langsung diangkat jadi khutbah. Nah, lagi nge-grade ternyata ada Pak di suatu tempat yang kemudian pada saat itu ustaznya tidak datang. Lihat kanan enggak? Lihat kiri enggak? Lihat belakang. Mana nih? Jadi enggak Jumatan? Jangan sampai enggak jadi kalau sudah belajar ini. Jangan sampai enggak aja. Wah, ini kayak sudah cuti dulu Jumat ini. Enggak ada cutian. Panjenengan harus belajar. Gampang. Yang penting rukun khutbah ini panjenengan baca, tidak perlu panjang-panjang. Ini dibaca rukunnya, maka panjenengan itu yang sudah sah sholatnya. Apa yuk kita belajar ini. Wa arkanul khutbataini khamsat. Wa arkanul khutbataini khamsatun. Rukunnya khutbah itu ada 5. 5 segini ya. Sini berapa? 5 kata saya, bukan 6. Ngantuk ya Pak. Rukun khutbah saya ngulang dari tadi. Saya begini berapa? 6. Rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama adalah hamdulillah, memuji kepada Allah. Yang pertama adalah hamdulillah. Yang pertama adalah hamdulillah.
Yang kedua, nanti kita bahas sebentar lagi. Summas salatu ala Rasulillah, membaca salawat kepada Rasulullah. Walafduha muta'ayyanun, dua lafaz hamdulillah, memuji kepada Allah dan salawat ini sudah ditentukan. Artinya begini, ketika panjenengan memuji kepada Allah itu tidak boleh menggunakan selain lafaz yang sudah ditentukan. Contoh, alhamdulillah, harus menggunakan alhamdulillah. Dimodifikasi monggo, yang penting jangan sampai alhamdulillahnya innal hamda, alhamdulillah. Ini kan dari alhamdulillah jadi hamdulillahi ta'ala. Mau dimodifikasi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ini kan cukup, jenengan cukup bilang alhamdulillah sudah cukup, Pak. Alhamdulillah. Terus selawat. Selawat paling sedikit kan Allahumma salli ala Muhammadin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Allahumma salli ala wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Ini kan biasa baca dengan baca kan. Ini sudah dua, Pak. Sudah dua. Sampai mana dah? Jadi panjenengan itu ketika khutbah pertama harus ada alhamdulillah. Jadi ketika panjenengan naik ke mimbar, biasanya kan adzan. Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam duduk. Diberi izin adzan kan. Habis itu bangun. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Cukup, sudah dua. Terus setelah itu bisa kan kalau cuma ini? Bisa kan? Nah, lanjut lagi. Lanjut lagi. Jangan sampai tidak sholat Jumat. Gara-gara nggak di imamnya. Ya karena kadang imamnya kalau baru itu Pak, baru datang, kadang sama grade sama apa mapnya itu dibawa lari kemana-mana Pak. Sama mapnya itu dibawa lari-lari. Ternyata dia nunggu-nunggu di suatu masjid. Ternyata bukan masjid itu yang dijadwalkan, masjid sebelahnya. Itu terjadi di tempat saya. Terus mana? Summal wasiyah bittaqwa, kemudian berwasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya wasiatnya begini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Nah, itu biar panjang Pak. Jadi enggak satu. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ya itu 7 kali monggo enggak apa-apa, biar kajian lama. Berarti pertama alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ya lanjut gak apa-apa. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum. Jadi modif gimana pun. Ittaqullah wa tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya monggo panjenengan. Yang ringan saja. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Berarti sudah tiga Pak. Berarti ini kedua ini panjenengan ini. Sudah bisa khutbah. Sudah bisa sah ketika panjenengan khutbah. Kemudian apa? Wala yata'ayyalu lafdhuha 'ala sahih. Dan ini tidak ditentukan lafadznya. Monggo krekso panjenengan. Mau takwanya bagaimana? Ittaqu, 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 ittaqu. Enggak apa-apa. Ittaqullah, ittaqullah. Enggak apa-apa. Tapi enggak boleh gerak-gerak. Khutbah enggak boleh gerak-gerak ya. Megang. Kalau ada ya, makanya walaupun saking khusyuknya jenengan ittaqullah enggak boleh. Maksudnya tetap megang. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah wa tubu ila Allahi taubatan nasuha. Terus berarti sudah berapa? 3. Kemudian wa qira'atu ayatin fi ahadihim. Kemudian membaca salah satu ayat di antara dua itu. Di antara ayat apa saja, Pak? Biasanya dibaca terakhir. Di antara dua khutbah ini panjenengan selingi ayat.
Mau di khutbah pertama atau khutbah kedua? Nanti kita bahas. Yang gampang maksudnya. Terus yang kalau seperti alhamdulillah ini harus ada khutbah pertama dan khutbah kedua. Terus selawat harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Pesan takwa ini harus ada di khutbah pertama dan khutbah. Kalau membaca Quran ini ada di salah satu khutbah, monggo di khutbah pertama, khutbah keduanya nggak apa-apa. Yo baca, yo monggo. Nggak baca, yang penting salah satunya di antara dua khutbah itu ada ayat Al-Quran. Yang terakhir adalah waddu'a'u lil mu'minina wal mu'minat. Doa bagi orang mukmin dan mukminat. Doa yang diwajibkan di sini adalah doa akhirat. Minta ampunan untuk akhiratnya, minta doa untuk surga dan sebagainya. Jadi itu seperti hal nanti di mudib sama dunianya ada mau, yang penting akhiratnya yang penting. Kalimat per kalimat itu tidak boleh ada yang di sela-sela itu tidak boleh berhenti, Pak. Artinya cukup berhenti yang cukup lama, harus terus menerus. Kita contohkan alhamdulillah. Assalamualaikum dulu. Serah terima, naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Adzan. Ya, setelah adzan doa kita sebentar, naik. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ittaqullah. Terus habis itu baca ayat. Enggak baca enggak apa-apa. Yang penting ittaqullah. Langsung duduk. Sudah selesai. Ya itu. Sudah selesai. Allahumma sholli ala. Nah, habis itu. Ini kan sudah selesai. Berarti harus 5-nya lengkap di kedua. Alhamdulillah, sholawat, ittaqullah, yang nomor 3 Al-Quran sama doa. Contohnya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Atau seperti tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau pakai yang biasa panjenengan. Allah jauh gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Atau menggunakan ittaqu, kan berarti setelah selawat langsung takwa kan? Ittaqullah wa tubu ila Allah. Berarti sudah 3. Habis itu wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ini apa semua kan itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo kita sholat. Selesai. Artinya rukun-rukun ini. Nah, karena panjenengan pasti bisa, Pak. Maksudnya yang penting itu dulu. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sallim ala sayyidina Muhammadin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, berarti ayatnya di depan, di belakang juga enggak apa-apa dibaca lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Atau bismillah, atau gini. Di yang pertama enggak pakai ayat ittaqullah. Inna a'tainakal kautsar. Ya, fasholli lirabbika wanhar inna atau qul huwallahu ahad. Yang penting apa? Ayat yang pendek-pendek. Setelah panjenengan takwa, kemudian panjenengan langsung ngomong. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. MC kan gampang, kalau jenengan biasa jadi MC. Dari atas mimbar ini, saya ingin mengajak kepada seluruh jemaah, khususnya kepada saya pribadi, untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau mau basa-basi. Sebenarnya tadi sudah cukup. Ya, bisa. Tapi nanti kalau
Cara berhentinya gimana? Langsung aku qauli hada. Semuanya ini. Bahasa takwa tadi kan? Ya, kedua kalinya jadi yang C. Jadi kedua kalinya. Di atas mimbar ini saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk selalu meningkatkan, khususnya kepada khatib secara pribadi, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi sebagai larangannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kita juga selain meningkatkan takwa, kita juga meningkatkan iman kita kepada Allah. Nah, seperti itu. Atas segala nikmat-nikmat, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Langsung berhenti gini. Semoga nikmat-nikmat yang telah kita syukuri Allah tambahkan, Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza. Atau langsung gini, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Langsung gini. Enggak usah pakai aqulu. Langsung. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Artinya tadi meningkatkan iman atas nikmat yang Allah berikan itu kan. Langsung semoga Allah Ta'ala memberikan tambahan nikmat kepada kita atas rasa syukur yang telah kita ucapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Duduk. Iya kan? Gampang kan? Gampang Palembang. Setelah biasanya kan Allahumma sholli ala Muhammad, langsung naik lagi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah wa tubu ila Allah taubatan nasuha. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Ya kan kalau biasanya kan ya ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Enggak usah begitu. Aqimus shalah. Setelah Rabbana atina, tapi jangan sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Jangan sampai Al-Fatihah. Jadi ketika panjenengan seperti itu langsung panjenengan aqimus shalah. Ayo kita dirikan salat, ya langsung. Atau nggak bisa, ayo kita dirikan salat, nggak apa-apa bahasa Indonesia. Bisa kira-kira, nggak akan jadi cuti gara-gara imamnya telat, enggak kan? Kita bisa kan? Bisa. Yang susah itu megang mic-nya. Oh, jangan megang. Kalau susah, apa yang buat susah jangan megang. Jangan megang. Dari taruh saja mic-nya. Sekarang mic sudah nggak pakai pegang-pegang, nggak ada. Sudah pakai begini. Ya, sudah begini sekarang. Sudah begini. Jarang saya megang mic. Sudah begini sekarang. Gimana caranya biar gak gemeter? Kayunya dipegang. Pantang aja. Nah, kalau saya kadang, yo, gitu. Maaf Pak, maaf Pak, saya saking musuhnya tadi sampai patah. Nih, berarti sudah selesai khutbah sudah selesai. Jadi fardu pertama, fardunya Jumat ini ada 3. Yang pertama dan yang nomor 2 ini adalah kedua khutbah, yang mana kedua khutbah ini dilakukan duduk dan dilaksanakan secara berdiri, dan di antara dua khutbah ini disela-sela dengan duduk. Terus berarti sudah 1, 2 sudah selesai. Yang ketiga adalah wa an tusalla rak'ataini fi jamaah, dan harus melaksanakan sholat Jumat ini dengan secara berjamaah. Nggak bisa panjenengan sholat sendirian. Udah Ustaz, saya sudah belajar di Arab Saudi, saya sudah belajar di Yaman. Terus setelah belajar gimana? Ternyata saya sudah alim. Karena saya sudah alim, saya mau khutbah sendiri, saya mau sholat sendiri di rumah. Nggak usah ke masjid. Hukum sholatnya dia sholat sendirian Jumat di rumahnya itu tidak disebut
Kenapa? Karena sholat Jumat itu harus dilaksanakan dengan cara berjamaah. Dan perlu diketahui Jumat itu beda dengan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Khutbahnya Idul Fitri ada setelah sholat 2 rakaat. Kalau sholat Jumat sebelum sholat ada khutbah. Terus hayatuha dan sunnah hayatnya Jumat. Jadi ternyata ada sunnahnya. Sholat Jumat itu ada sunnahnya. Ini bonus kalau panjenengan kerjakan, nambah pahala. Wa hayatuha arba'u hisalin. Sunnah hayat, sunnahnya Jumat itu ada 4 hal. Ada 4 perkara. Yang pertama adalah al-wuslu, mandi. Jenengan kalau mau ke masjid mandi, niat karena ingin hadir ke mandinya pakai mandi besar maksudnya Pak. Ya mandi tetap mandi tapi mandi besar. Bagi siapapun yang mau hadir ke masjid, laki-laki atau perempuan, budak atau mukim, musafir atau yang lain yang mau hadir. Kenapa musafir ke masjid juga? Musafir itu tetap sah sholat Jumat, tapi tidak dihitung ahli Jumat. Artinya ketika musafir itu berada 40 bersama orang mukim, nggak sah karena ahli Jumat yang 40 itu harus semuanya ahli Jumat, ahli mukim, diantaranya mukim. Kalau musafir itu tidak ahli mukim, yang namanya perjalanan, sehingga dia sah sholatnya, tapi tidak dihitung yang 40. Kapan waktunya mandi ini? Mulai dari fajar, Pak. Fajar yang kedua setelah subuh, sewaktu subuh, fajar kedua akan menunjukkan subuh kan? Panjenengan sudah disunnahkan panjenengan mandi besar. Mandi niat untuk hadir ke Jumat. Tapi semakin dekat dengan waktunya berangkat ke masjid, panjenengan dianjurkan tambah utama. Apabila tidak bisa mandi maka tayamum. Kalau tidak bisa mandi silakan ganti mandinya itu dengan cara tayamum, dengan niat biniyatil wusilah, dengan cara niat tayamumnya itu untuk mengganti mandi. Yang pertama sunnah, berarti tinggal 3. Yang kedua adalah watandiful jasadi, membersihkan badan, hilangkan rasa bau yang tidak sedap Pak, seperti bau ketiak. Bawa minyak Pak kalau kerja. Sunnah. Besok kalau mau pakai minyak Jumat, niat ngamalin ilmu waktu malam Selasa. Sunnah katanya kita kalau mau ke Jumatan, sunnah hukumnya menghilangkan bau-bau tidak sedap. Kerja kadang kan keringetan. Saya aja yang datang cuma mau khutbah aja keringetan, apalagi yang dari pagi memang sudah kerja. Ya, sunnah. Gak apa-apa Pak. Satu botol itu untuk 1 Jumat gak apa-apa, dihitung itu nanti. Tapi kalau jenengan dihisab nanti Pak, ada orang gak usul gara-gara apa jenengan? Kerjanya siapa ini? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga adalah lubsus siyab al-bait. Jadi lubsus siyabi al-bait, afdalus siyab, ini kita memakai pakaian yang putih. Jadi memakai pakaian yang itu sunnah. Pakai putih. Saya pakai hitam karena bukan hari Jumat. Tapi nggak salah hari kan? Nggak, memang putih itu sampai kapanpun selalu sunnah. Ini yang sunnah malah yang dibully ya gimana? Ini nggak bagus itu. Musim sekarang zaman itu yang benar yang dibully sekarang.
yang benar yang dibu. Makanya kebenaran itu terus terus disuarakan. Karena sebenarnya jahat itu menang bukan karena hebat jahat itu Pak, bukan karena kuat, tapi karena selalu disuarakan, sedangkan kebenaran tidak pernah disuarakan, sehingga seakan-akan yang benar adalah yang jahat. Padahal yang benar karena kebenaran tidak pernah disuarakan sehingga kalah itu Pak. Makanya kalau jenengan beranggapan putih itu bagus, putih terus. Tapi sarungnya enggak putih. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor berapa sekarang? 4. Akhdud dhufri. Yang nomor 4 adalah memotong kuku. Sebenarnya bukan hanya memotong kuku, Pak. Rambut yang panjang, rambutnya kemaluan, rambutnya kepala, rambutnya apa saja. Jumat itu sebelum berangkat panjenengan hias. Maksudnya hias dipotong Pak, bukan dikasih jepitan. Perempuan kan kalau rambut dijepit, dipotong, kalau panjang dipotong. Terus akhdud dhufri wa tatayyub, dan memakai wewangian. Oh tadi badannya ya, sekarang ada ar-rabi' akhdud dhufri wa tatayyubu, dan juga memakai wewangian. Terus wa yustahabul insatu, dan disunnahkan diam fi waqtil khutbati, di waktu khutbah. Jadi diam di waktu khutbah itu hukumnya sun. Artinya apa Pak? Artinya orang yang berbicara itu bukan berarti dia akan batal Jumatnya, tidak. Tapi hanya disebut dengan faqad lawa. Maksudnya sia-sia Jumat. Wa man lawa fala Jumat. Adalah kalau sudah sia-sia Jumatnya, ia sama saja tidak seperti Jumat. Tapi kewajiban Jumatnya tetap sudah terpenuhi. Hanya pahalanya saja yang sia-sia. Makanya Pak panjenengan ketika khutbah ada di atas, jenengan nggak boleh ngomong. Walaupun ada kebaikan dalam omongannya, jangan ngomong, lagi khutbah, padahal dia sedang ngomong. Nah itu sama Pak hitungannya, cukup jangan ngomong. Enggak apa-apa, bisa istirahat. Bahasa isyarat enggak apa-apa. Ya kan nggak boleh ngomong, ya isyarat beda. Ngomong ya. Tapi di dalam kitab yang lebih besar lagi dikecualikan, seperti orang buta mau masuk jurang, ada ular mau dipatok, kemudian ular mau patok dia. Saya kalau ngomong nggak boleh, sunnah, nanti makruh, sia-sia saya Jumatnya. Sedangkan di pinggirnya ada orang yang sudah mau dipatok, maka dikecualikan, boleh, tidak mengurangi fadilah utama daripada. Ular, oi, minggir. Nah, seperti itu. Nah, ini nggak ada ular, nggak apa-apa, ngomong terus di pinggirnya. Wa man lawa fala Jumat. Jangan Pak, jangan bicara, ya. Kalau Jumatan jangan bicara sia-sia. Sudah jenengan pakai minyak banyak, satu drum udah dipakai semua, nyampe sana hangus gara-gara apa? Jenengan bicara. Terus waman dakhala dan barang siapa masuk wal imamu, dan adapun imam yaktubuh berkhutbah, shalla rak'ataini khafifataini, shalla maka sholat. Wa man dakhala, dan barang siapa masuk ke masjid ya, wal imam, dan maksudnya masuk ke masjid, wal imam, dan sedang masjid, imam sedang khutbah, yakhtubu khutbah,
Siapa imam sholat rakaat ini, sholat 2 rakaat, ada imam, ada imam. Imamnya sedang khutbah. Orang itu melaksanakan sholat 2 rakaat, maka sholat 2 rakaatnya itu khafifataini. Dipercepat, diringankan. Yang sunnah-sunnah jangan dipakai. Nah, sunnah kita 3 kali, baca 1 kali. Ya, dipercepat. Kenapa? Untuk mendengarkan khutbah. Summa yajlisu, kemudian duduk. Di dalam kitab Musannif, apabila orang itu masuk ke masjid, maka tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, baik itu sholat sunnah Jumat atau yang lainnya. Malah ada yang mengatakan, kalau panjenengan masuk ke masjid, imam sedang khutbah, itu haram panjenengan sholat sunnah. Jadi kalau panjenengan masuk, imam lagi khutbah, langsung duduk saja. Langsung duduk. Karena ulama mengatakan fi'luha ini, ada yang mengatakan haramun, ada yang mengatakan makruhun. Akan tetapi di dalam kitab, di dalam Syarah Muhaddab, Sarraha bil Hurmati, mengatakan haram Imam Nawawi ketika panjenengan masuk ke masjid, imamnya lagi khutbah, jenengan langsung biar enggak makruh, biar enggak haram, dan biar enggak karena enggak ada yang mengatakan sunnah, Pak. Ketika lagi khutbah enggak ada yang mengatakan sunnah. Yang sunnah itu kalau lagi tidak khutbah. Ketika tidak ada khutbah, sunnah sholat 2 rakaat, ya, tahiyat atau yang lainnya. Ya sudah cukup lah. Sudah cukup ya. Lanjut. Sudah jam 9 itu mati itu. Sudah 7. Ya cukup sekian. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.